Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami dari malam, dan saat ini kembali kami dianugerahi dengan hari yang baru. Kami percaya ada berkat baru, ada kemenangan, ada sukacita, dan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di sepanjang hari ini. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami supaya kami mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang ateis yang berkata, kalau Tuhan itu ada, maka ia harus membuktikan keberadaan dirinya dengan membuat saya mati sekarang juga. Setelah berkata demikian dan menunggu beberapa waktu, tidak terjadi apa-apa. Dan sang ateis itu berkata kepada temannya, kamu lihat, tidak ada Tuhan. Tapi temannya berkata kepadanya, kamu baru saja membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang murah hati. Seandainya Tuhan adalah pribadi yang langsung memberikan hukuman, maka bumi ini akan kosong, tidak ada penghuninya. Semuanya akan musnah karena semua orang telah memberontak, telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi keberadaan dan keberlangsungan hidup kita manusia sampai hari ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya kasih Tuhan kepada kita. Ia memberikan kepada kita semua kemurahan dan anugerahnya sehingga kita masih ada. Ia memberikan kita berkat-berkatnya sehingga kita terpelihara. Kalau diibaratkan sebuah benda yang berdimensi, maka dimensi kasih Allah pada kita tidak dapat terukur. Dalam Efesus 3 ayat 18 ini dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Lebih daripada kerinduan agar setiap orang mengalami berkat-berkat materi atau lahiriah, ayat ini mengungkapkan sebuah kerinduan agar setiap orang memiliki pengertian tentang betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada manusia, dan mengenal kasih itu yang tidak lain adalah Tuhan sendiri. Kasih Tuhan itu dimensinya tidak dapat diukur. Kasihnya tidak terhingga. Dengan kata lain, kasihnya begitu hebat atas kita. Dalam Mazmur 117 ayat yang kedua tertulis, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia Tuhan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Wujud kasihnya yang begitu nyata adalah ia tidak menyayangkan dirinya sendiri, tapi ia datang dan berkorban bagi kita. Ia meninggalkan kemuliaannya dan menjadi manusia yang hina. Kasih Tuhan itu mau mengampuni. Itu sebabnya ia rela menebus kita, karena tidak ada pengampunan tanpa penebusan. Dan satu-satunya cara untuk memenuhi syarat menebus kita adalah dengan mengorbankan dirinya yang suci dan kudus sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa yang menjadi respon dan tanggapan kita terhadap kasih Tuhan yang begitu hebat? Apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan dalam meresponi akan kasih-Nya? Tuhan mau agar kita semua mengasihi Dia, menerima kasih anugerah-Nya, dan hidup dalam kasih-Nya. Jangan biarkan kasih Tuhan bertepuk sebelah tangan. Jangan sia-siakan kasih-Nya, dan jangan injak-injak kasih-Nya yang begitu berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita sampai hari ini adalah bukti kasih dan kemurahan Tuhan. Kita ada bukan karena kehebatan kita. Kita ada bukan karena kita kuat dan mampu dari diri kita sendiri. Tapi kita ada, kita hidup dan bernafas, semua adalah karena kasih Tuhan. Karena itu mari kita pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan, mengasihinya lebih lagi, dan hidup senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang begitu jelas memberikan kepada kami pengertian betapa Tuhan kasih-Mu begitu hebat atas kami. Kasih-Mu tidak terukur, kasih-Mu tidak terhingga ya Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan kehebatan kami, tapi itu semua anugerah-Mu. Itu adalah karena kasih-Mu. Ajar kami untuk menghargai akan kasih-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menghormati dan menghargai anugerah-Mu. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih Tuhan, tapi kami mau menghargai dan meresponi kasih-Mu dengan mengasihi-Mu dan hidup seturut kehendak-Mu. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus. Berikan kami pengertian untuk kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan dan hidup dalam anugerah-Mu. Mengasihi-Mu lebih lagi dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpinlah kami Tuhan, agar semua yang kami lakukan berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan menjamah, melawat dan menyembuhkan. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.